Dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya, apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme. Ini merupakan kelanjutan dari kunjungan saya ke Cina seminggu yang lalu, di mana saya juga diantaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD. Dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya, apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme. Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum itu merupakan hal yang paling utama. Jadi itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk. Bahkan investor sekalipun di daerah yang infrastrukturnya belum terbangun, mereka siap untuk melakukan investasi, ya. Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya, nggak apa-apa mereka investasi, asal keamanannya terjamin, dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat. Nah, di Indonesia kita lihat saat ini yang merupakan pendorong dari perekonomian Indonesia itu ada tiga. Satu namanya belanja konsumen, kedua ekspor, ketiga investasi. Nah, inilah tiga mesin utama pendorong yang akan kemudian meningkatkan dan mencapai untuk kita menembus target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang 8% tersebut. Nah, tetapi hari ini kalau kita lihat, memang terlihat ada pelambatan dari sisi belanja konsumen karena masyarakat cenderung sekarang berhemat untuk kemudian mengurangi belanja. Kedua, kita melihat adanya pelemahan juga dari sisi ekspor. Ya, ini sisi ekspor bukan karena kesalahan struktural, tetapi karena memang komoditas dunia saat ini rata-rata turun harganya. Misalkan saja CPO, minyak kelapa sawit itu turun, sempat 1.500, sekarang mungkin sekitar 1.300, bahkan ada untuk delivery bulan Juni itu $1.000 per tonnya. Kita lihat juga batu bara turun, sekarang sekitar 95 dolar per tonnya. Kita lihat juga minyak mentah turun, nikel turun. Nikel itu pernah 21.000 dolar per tonnya, sekarang mungkin sekitar 15.000 dolar per tonnya. Artinya apa? Kinerja ekspor kita tentu akan terpengaruh oleh turunnya harga-harga komoditas dunia. Belum juga nanti ketidakpastian yang menyelimuti masalah perang dagang yang sekarang ada dengan perang tarif yang sekarang tengah diupayakan agar dikurangi secara signifikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dengan adanya pelemahan di sektor belanja konsumen, adanya juga penurunan dari harga-harga komoditas dunia, yang perlu diandalkan itu adalah investasi. Dan kita lihat tahun ini saja kebutuhan investasi kita targetnya itu kurang lebih 1.900 triliun rupiah. Artinya apa? Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 8%, ini mesin ekonomi kita dari aspek belanja konsumennya, ekspornya, dan investasinya itu harus masuk gigi 4, gigi 5 agar tercapai target 8%. Dengan kata lain, jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha, kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau untuk contoh kasus dari pabrik BYD di Subang yang sudah dilakukan gangguan oleh ormas, ini gimana? Saya mungkin tidak bisa menyebutkan BYD secara spesifik, ya, karena BYD kan merupakan salah satu di antara sekian banyak contoh yang memang saat ini terganggu oleh kegiatan-kegiatan ormas. Kita lihat yang ramai di media sosial menjelang Idul Fitri kemarin banyak ormas yang kemudian meminta
THR, memaksa meminta THR, bahkan melakukan pengerusakan, gangguan dan lain-lain. Ya, BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu ya. Jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk yang dibangun dan selain itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan. Ya, nah itu yang mungkin terkait hal yang perlu segera ditegaskan. Jangan sampai ya kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat. Artinya Pak, ini undang-undang revisi ormas ini salah satunya pengawasan ini bisa menjadi salah satu poin juga ya untuk revisi undang-undang ormas yang nanti mungkin akan bergulir. Ya, saya kira itu kan kewenangannya pemerintah dan kalau memang pemerintah merasa bahwa perlu ada penguatan dari aspek pengawasan ormasnya, ya tentu kami tentu akan mendukung karena kita perlu pengawasan. Kan soal pembubaran ormas kan sudah ada ya. Ormas yang kemudian mengganggu ketertiban umum itu bisa dibubarkan. Kan esensi daripada undang-undang ormas yang baru direvisi itu kan adalah untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran dari ormas ke depannya. Nah, enggak. Ini kan kemarin Purnawirawan TNI Polri kan mengusulkan untuk melakukan pencopotan kepada Mas Gibran dari Wakil Presiden. Nah ini sebenarnya mekanisme semudah itu gitu Mas? Saya punten untuk pertanyaan itu, kan sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, ya bahwa MPR rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024 ya Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada Presiden Wakil Presiden. Mas Adi, coba kalau misalnya kita tarik dengan ke PAN ya, ini menjadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, apa seperti apa kalau dari PAN? Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungannya jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden ya dan alhamdulillah untuk ketiga kalinya kita berhasil ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029 dan Pak Prabowo juga mengatakan kita kerja dulu ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin gitu ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih cawapres di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali. Andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan 2029 untuk maju lagi. Artinya PAN juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju wapres begitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak, Pak Amin Rais pernah maju sebagai capres, Pak Hatta Rajasa pernah maju sebagai cawapres ya. Ya kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun kembali lagi itu kan harus dilakukan diskusi ya di antara teman-teman yang kelak nanti akan menjadi mitra koalisi. Dorongan pemakzulan Gibran sendiri dari Purnawirawan TNI dan juga banyak elemen masyarakat ini gimana? Kita berpegang pada konstitusi saja ya, hasil pemilu sudah disahkan oleh KPU dan kita sudah sepakati semua dan sudah dilantik Presiden Wapres. Mas, gitu. Tapi sejauh ini MPR menerima laporan seperti itu kah secara resmi gitu atau Belum. Sampai saat ini masih belum. Dan kalaupun ada pasti kan nanti akan dibahas di rapat pimpinan MPR ya. Gitu. Mas, tapi kan salah satu yang menjadi dasarnya juga karena pelanggaran kode etik yang dilakukan di MK ini bisa menjadi dasar untuk pencopotan Wapres juga nggak sih Mas? Itu kan sudah berjalan ya, dalam artian bahwa kalaupun sampai ada kode etik yang dilanggar dan kalau pada saat itu ada keberatan mestinya dilakukan pada saat itu gitu ya. Sementara ini kan kita sudah melantik dan sudah berjalan hampir 6 bulan ya pemerintahan. Ya. Itu saya kira itu perlu telaahan dari pakar hukum, tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi ya, dan apa yang sudah kita capai saat ini itu merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi. Gitu. hubungan Pak Prabowo sama Mas Gibran dalam
tidak dalam posisi untuk bisa memberikan komentar karena kan saya nggak tahu. Gitu. Kenapa itu? Dari sudut pandang PAN. Oh, saya kira kabinet solid kok, ya. Kabinet Presiden, Wapres dengan menteri-menteri solid. Tuh. Ya. Dan juga jalannya pemerintahan ke depan. Saya lihat soliditas soliditas dari kabinet saat ini karena loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan negara yaitu presiden, ya. Dan presiden sebagai pimpinan negara mampu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada dari partai pendukung maupun ya partai yang kemudian diajak bergabung, ya, untuk bersama-sama kita berjalan bersama-sama di dalam kabinet. Jadi saya lihat tidak ada permasalahan. Ya. Soal isu lain, Trump kan ini sampai menjulur ke Kiris juga, kebijakan Kiris juga dipermasalahkan, juga sistem halal di Indonesia. Kalau dari abang sendiri tanggapannya? Begini, yang namanya hambatan dagang, ya, itu tentu harus dilihat dalam konteks bahwa sebuah negara perlu memiliki teknologi, ya, untuk menjalankan berbagai upaya kegiatan yang memudahkan sektor usaha yang ada. Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan, ya, bahkan QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM, ya. Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa, bersaing tapi gitu, ya. Saya kira kita pun di negara-negara lain bersaing kok dengan sistem pembayaran atau dengan produk dan jasa lainnya. Jadi saya kira persaingan ini bisa terbuka dan tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran yang lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS. Gitu. Pemerintah Indonesia harus konsisten nggak sih, nggak diintervensi sama Amerika? Saya kira kesempatannya dibuka seluas-luasnya. Setelah itu biarlah para pelaku usaha berkompetisi secara fair. Gitu. Ya.